warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristinawati SPD, pendidik SDN 01 Tanjung Agung, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG Darjat kategori 1 tahun 2022, membahas tema kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1 semester 1. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, melodi siapa namanya? Abdul Latif ingat semua. Nah, mengapa bendera merah putih harus dikibarkan pada waktu peristiwa proklamasi kemerdekaan? Siapa yang jawab? Ya, Tante. Kibarnya bendera merah putih menandakan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Iya, benar sekali. Ya, jawaban yang benar. Nah, sekarang ayo anak-anak, mengibarkan bendera merah putih itu kan merupakan tugas tim ya. Nah, supaya mengibarkan bendera ini bisa berjalan dengan baik, diperlukan apa? Ayo. Kerjasama. Iya, benar sekali. Diperlukan kerjasama yang baik. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2. Tentang apa coba? Yuk sekarang dikeluarkan dulu bukunya. Yuk siapkan dulu buku-bukunya. Tema 2 tentang nah, kita akan belajar pada subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, coba lihat nih, ya, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa? Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, coba. Mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan nama upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, yuk. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Iya, benar sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 3 hal tersebut. Sudah paham tujuan kita? Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah anak-anak akan menggali informasi penting dari bacaan nanti ada di buku tema kalian. Coba dibuka di halaman 46. Ya. Nah, itu yang kita lakukan pertama kali adalah apa? Mengidentifikasi kalimat efektif dari contoh upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Judulnya adalah Pertempuran Surabaya. Informasi penting tadi ditulis ke dalam peta pikiran dengan menggunakan apa? Kalimat efektif. Kemudian kalian simpulkan maknanya. Maksudnya apa? Makna yang dapat dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kemudian yang ketiga yang akan kita lakukan adalah kita akan mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya, yaitu dengan mengamati hewan-hewan yang sudah kalian bawa. Sudah dibawa hewannya? Sudah. Baiklah anak, sekarang kita akan melihat video. Ya, ibu punya video, kalian amati. Ya, nanti kalian temukan informasi-informasi di dalamnya. Baik, siap ya? Siap. Hai anak hebat, selamat pagi. Dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan
penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Anak-anak, berikut ini perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi mendaratkan pasukannya di Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Tindakan sekutu itu justru menimbulkan konflik dengan pihak Indonesia. Tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Maladi. Nah, anak-anak, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat yang efektif. Kita buatkan peta pikirannya seperti ini ya. Kita tuliskan judulnya di sini, Pertempuran Surabaya. Nah, sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut ini ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur S, P, O, K atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain: yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Ciri kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Ciri keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itulah ciri-ciri kalimat efektif ya. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Kalian tuliskan kesimpulan ya. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaan, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Sekarang coba kalian amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta dengan habitatnya ya. Tuliskan laporan berdasarkan pengamatan itu. Nah, kamu dapat melengkapi laporanmu dengan membaca berbagai sumber bacaan. Pembelajarannya ini. Anak-anak coba. Tentang apa video tadi? Ayo, siapa yang tahu? Iya, benar. Sejarah perjuangan dan maknanya. Iya, sejarah perjuangan dan maknanya. Apa lagi? Ya. Kalimat efektif dan ciri-cirinya. Iya, tadi ada tentang kalimat efektif, juga ciri-cirinya. Ada lagi yang lain? Iya, ya. Ciri-ciri khusus hewan dan habitatnya. Iya, tadi sudah ceritakan tentang ciri-ciri khusus hewan dan habitatnya atau tempat tinggalnya. Iya, nah, ada yang mau bertanya tentang video ini tadi? Iya. Yang dimaksud dengan proklamasi. Proklamasi adalah pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada seluruh rakyat. Ada yang lain yang mau bertanya? Iya sih, Pak. Ada yang
bakti yang dilakukan bangsa kita ya di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dan ternyata hewan pun juga memiliki strategi dalam mempertahankan kehidupannya sesuai dengan habitatnya atau tempat tinggalnya. Nah, sekarang kegiatannya adalah mengidentifikasi ciri-ciri hewan yang sudah kalian bawa dari rumah. Ayo, coba. Buatkan. Mana hewannya? Ya. Apa yang dibawa dari rumah? Bawa kata. Ada yang bawa lele. Apa lagi? Ya. Lele, jangkrik, kata. Sekarang anak-anak boleh amati. Ya, amati. Tentukan ya ciri-ciri khususnya coba. Kemudian tentukan juga tuh ciri-ciri habitatnya bagaimana. Untuk dapat melengkapi data kalian, Ibu persilakan kalian untuk mencari informasi ke berbagai sumber. Ya boleh, silakan. Bagas, apa lagi ya coba? Oke, silakan yang mau mencari informasi boleh ke perpustakaan atau kepada guru juga boleh. Nanti kalau sudah ketemu ciri-cirinya, boleh dibuka di tabel ya. Ada tabel di dalam PPT. Ciri-ciri yang kalian temukan boleh ditulis di dalam tabel. Boleh. Dari satu-satu dulu. Apa dulu? Hewan yang mana dulu ya? Sekarang kita amatin kan lele. Mari kita lihat. Lele ini tak kumis, ada kumisnya. Lele mempunyai kumis panjang. Lele apa lagi ya? Wah, ada jangkrik juga. Dia punya antena, jangkrik apa? Jangkrik itu kalau malam-malam berbunyi. Kalau anak sudah mendapatkan ciri-cirinya, mendapatkan ciri-ciri habitatnya dari hewan yang kalian bawa, tulis kesimpulannya ya.
Kesimpulan, ternyata terdapat hubungan antara ciri-ciri khusus hewan dengan habitatnya. Misalnya, lele memiliki kulit panjang untuk mencari mangsa yang ada di dalam lumpur atau dasar sungai. Katak memiliki selaput pada kakinya untuk memudahkan saat di air. Jamur memiliki kaki yang kuat untuk menggali tanah. Oke, terima kasih Pudin sudah berani membacakan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk Pudin. Sekarang siapa lagi? Ayo dari kelompok mana dulu? Sudah selesai ya? Oke, silakan. Kami dari kelompok Cendrawasih akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertempuran Surabaya dapat dipetik pelajaran bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan, seluruh rakyat perlu bersatu dalam melawan penjajah. Apabila perjuangan hanya dilakukan secara kelompok atau golongan, maka kemerdekaan akan terus dicapai. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Lele memiliki sisik, memiliki kumis yang panjang, kulit licin dan berlendir. Ciri-ciri habitat. Lele hidup di lingkungan yang berair serta tanah berlumpur. Jangkrik memiliki antena di atas kepalanya, memiliki sayap yang bisa mengeluarkan suara. Ciri-ciri habitat. Hidup di rerumputan, di semak-semak, di lubang-lubang tanah, dan di kayu. Katak. Ciri-ciri khusus. Memiliki kaki berselaput, lidah panjang dan lengket, kulit tipis dan berlendir, memiliki mata yang menonjol, berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitat. Katak dapat hidup di air dan di darat dengan ciri-ciri lingkungan yang lembab, basah, dan lendir. Kesimpulan. Ternyata terdapat hubungan antara ciri-ciri khusus hewan dengan habitatnya. Misalnya, ikan lele memiliki kumis panjang untuk mencari mangsa yang ada di dalam air, lumpur atau dasar sungai, rawa, dan kolam. Jangkrik memiliki kaki yang kuat untuk menggali tanah dan antena untuk mendeteksi mangsa. Katak memiliki selaput pada kakinya untuk memudahkan saat di air. Bagus, terima kasih Tanti sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari presentasi teman-teman kalian tadi, ada jawaban yang berbeda nggak coba? Ada yang mau memberi masukan? Tadi sepertinya dari kelompok Tantri, ciri-ciri khusus lele, ya. Apa tadi coba? Iya, di kelompok Tantri tadi dikatakan lele mempunyai sisik. Nah, menurut kelompok yang lain bagaimana? Tidak mempunyai sisik. Iya, kalau menurut Kak Syawali? Tidak memiliki sisik. Iya, tadi seperti Merpati juga sudah bacakan hasil diskusinya tidak memiliki sisik. Oke, baik anak-anak. Terima kasih ya. Tadi sudah berdiskusi bersama dengan baik. Ada yang mengamati, ada yang mencari informasi ke berbagai sumber, ada juga yang mencatat hasilnya, ada yang sudah mempresentasikan dengan berani. Terima kasih. Tepuk salut untuk semuanya. Yuk, tepuk salut. Bagus, bagus, salut. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan. Ayo. Nah, sekarang anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi, ya. Misalkan sendiri ya.
Iya, yang lain? Dapat mengamati video. Mengamati video. Hal baru apa yang merupakan hal baru menurut kalian? Dapat mengamati hewan yang dibawa dari rumah. Baru ya ini ya, baru sekali ini ya. Iya. Asik nggak? Menyenangkan nggak? Iya. Siapa bukunya kita akan tulis kesimpulannya ya. Yang pertama, menulis apa? Informasi penting dengan menggunakan kalimat efektif. Ciri-cirinya yang pertama mana? Memiliki unsur penting atau pokok minimal untuk subsidi dan predikat. Ya. Kesimpulan yang lain selanjutnya tentang makna. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dapat terwujud dengan apa? Bekerja sama. Iya. Kemudian ciri-ciri hewan memiliki hubungan yang erat dengan habitatnya. Sekarang masukkan bukunya ke dalam tas. Pelajaran kita selanjutnya adalah kesatuan dan kesatuan. Sebelum Ibu akhiri kita akan nyanyi dulu satu nyanyian. Ya. Kalau kau buat salah bilang maaf. Makasih anak-anak sudah belajar dengan Ibu pagi hari ini. Waktunya kita akan pulang ke rumah masing-masing. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, nanti Ibu minta tadi yang sudah bekerja sama dengan baik Udin yang akan memimpin doa. Silakan Udin. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih.